Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui oleh garis Khatulistiwa. Kota Pontianak adalah kota yang sangat dipadati penduduk yang memiliki pasar sebagai penunjang masyarakat. Salah satunya yaitu Pasar Flamboyan. Siapa yang tidak tahu dengan Pasar Flamboyan? Bagi warga kota Pontianak, Pasar Flamboyan merupakan pasar terbesar di kota Pontianak. Pasar ini baru mengalami renovasi pada tahun 2012. Pasar ini sudah terlihat modern dari sebelumnya, setelah mengalami renovasi secara keseluruhan. Namun, apakah pengelolaan pasar, khususnya sampah pada pasar ini, sudah dapat dikatakan baik, atau bahkan menimbulkan masalah? Sampah-sampah di Pasar Flamboyan belum dilakukan pemilahan, baik dari pedagang ataupun pihak pasar. Sampah-sampah tersebut terkumpul menjadi satu. Padahal sebaiknya sampah-sampah tersebut dipilih sejak dari sumber awal agar bisa dimanfaatkan kembali. Sampah di Pasar Flamboyan belum dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan cara dikumpulkan, diangkut, dan dibuang. Pak, Bapak sebagai warga di pasar ini, bagaimana tanggapan Bapak tentang pengelolaan sampah di pasar ini? Udah baik atau belum? Setahu saya kalau untuk sampah di sini, khususnya di Flamboyan, itu sih belum tentu baik. Kalau saya perbandingkan dengan di Peru, kalau di Peru itu kan ada tempat itu sampah, kemudian ada pengelolaan langsung. Kalau di sini kan nggak ada pengelolaan langsung di Flamboyan ini. Mau dibawa lagi kemana gitu, itu aja. Kira-kira harapan Bapak untuk kedepannya gimana, Pak? Harap ke depan supaya lebih baik, itu aja. Ada pengelolaannya, Pak, ya? Iya, ada pengelolaan, ada kelanjutannya, dijadikan kompos atau apa, itu aja. Tadi kata pengelolaan pasarnya sih ada untuk rencana. Menurut Bapak itu sekedar wacana atau kira-kira nanti ini bisa tercapai? Insya Allah bisa tercapai. Saya dukung program pemerintah. Ya. Baik Bang, langsung ya Bang. Gimana pendapat Abang tentang pengelolaan sampah dan pasar di sampah ini? Kira-kira sudah baik atau belum? Menurut saya sih belum baik. Sayangnya biasanya kadang sampah itu menumpuk di tengah jalan. Mungkin 2 hari kemarin tuh menumpuk di tengah jalan. Tidak seperti yang kita inginkan. Masih jauh lah ya. Masih jauh dari apa yang kita inginkan. Ini kalau boleh tahu kan ada sampah Pak, sampah kering atau basah. Kalau yang air tuh kira-kira dibuang ke mana? Ada diolah itu? Tidak ada langsung biasanya kadang banjir. Artinya bagi yang punya lubang itu ditutupnya yang lubang berkecil itu. Kenapa takut air masuk dari langsung ada itu gitu. Kira-kira harapan Abang ke depannya apa lagi? Harapan saya sih ya biasanya seperti yang junior yang satu umur tahu gitu. Beratur ada mungkin pedagang tidak ada gitu besar. Dulu tong sampah banyak sekali, nggak tahu tong sampahnya kemana lari. Jadi kami itu sebenarnya tidak perlu lagi
tidak perlu beli sampah itu ngambil itu juga itu ada tempat. Sekarang mungkin jadi kami di sini kalau malam macam tadi malam saya beli sampah sisa saya itu saya pakai gerobak sampai langsung lembak ke sampah sana. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Dani. Buat kita Pak. Bapak di sini sebagai pedagang. Jualannya mulai dari jam berapa? Mulai dari jam 1 terakhir sampai jam 7 Jam 1 pagi sampai jam 7 siang pagi lah. itu udah habis Udah habis itu udah tutup arus itu ya. Kita mau nanya tanggapan Bapak mengenai sampah di pasar ini gimana Pak? Udah baik atau belum? Kalau belum, kira-kira apa yang perlu dibenahi? Kalau pengolahan sampah sih cukup lah ya, udah cukup bersih lah, termasuk 24 jam udah dikontrol. Cuman kadang-kadang memang kendalanya nih kan sampahnya nih kadang-kadang ini ya masih belum rapi lah. Bersih sih udah bersih, cuman karena namanya pasar tradisional kan enggak 100% bisa bersih. Tanggapan Bapak mengenai pemerintah selama ini kan menjanjikan menekan harus ini harus itu, sementara menurut Bapak adakah dukungan terkecil dari pemerintah? Dukungan pemerintah sih ada dukungan ya, seperti dikasih gerobak untuk ngangkut sampah, karyawannya dinas kebersihan, mobil untuk angkutan sampah, udah cukup sih. Cuman kadang-kadang ya memang mungkin udah terlalu banyak sampahnya dan udah nggak bisa terlalu panjang waktunya untuk diangkut. Mungkin itu aja. Jadi itu kendalanya. Nah, itu kendalanya. Untuk Bapak sendiri, tahu Bapak ada nggak untuk pemilahan sampah kering dan sampah basah? Pemilahan sih kalau di pasar sini mungkin ada pemisahan tuh ada. Ya biasanya yang memisahkan tuh pemulung lah. Sampah plastik, kertas itu kebanyakan yang memisahkan tuh pemulung. Kalau dari pedagang sendiri sih enggak. Dan sampah di sini udah dipilah sendiri. Dan dipilah udah dibersihkan. Ada sampah sayuran, sampah kardus, sampah plastik itu udah dipilah, tapi enggak di lokasi di dalam pasar. Pemilahannya tetap di tempat pembuangan sampah. Akhirnya di tempat pembuangan sampah. Sampah-sampah di pasar Flamboyan belum dilakukan pemilahan, baik dari pedagang ataupun pihak pasar. Sampah-sampah tersebut terkumpul menjadi satu. Padahal sebaiknya sampah-sampah tersebut dipilih sejak dari sumber awal agar bisa dimanfaatkan kembali. Selamat siang, betul dengan Bapak Saparian saya Pak ya? Iya betul. Bapak sebagai pengelola pasar di pasar Flamboyan kan Pak? Kalau dikatakan pengelola. Sudah berapa lama Pak? Kalau di Flamboyan itu usia Flamboyan yang sekarang yang baru ini. Usia Flamboyan yang baru ini berjalan sekitar kurang lebih 2 tahunan lebih. 2 tahun. Kami akan menanyakan tentang pengelolaan pasar di pasar pengelolaan sampah di pasar Flamboyan. Langsung ya Pak, pengelolaan seperti apa yang sudah dijalankan di pasar Flamboyan sudah itu kan ada sisi positif, negatifnya. Kalau misalnya positif, tolong ceritakan Pak. Kalau untuk di segi positifnya, untuk segi positifnya itu seperti
kalau untuk di pengelolaan kan kemungkinan kita belum ada pengadaan ya, pengadaan fasilitasnya. Tetapi kalau segi positifnya itu sampah itu ada beberapa masyarakat itu yang juga membutuhkan sampah di Flamboyan. Sepertinya kayak sayur-sayuran yang nggak dipakai, nah itu mereka bisa mereka ambil untuk ngasih makan, seperti kayak ternak, bebek atau segala macam. Dan setelah itu sampah yang basah itu dibawa oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Pontianak. Oh, jadi sudah ada pemisahan antara sampah basah atau kering? Kalau pemisahan itu kalau untuk tenaga kerjanya sudah dalam perencanaan, tetapi untuk untuk pengadaan ini yang lagi kita bicarakan, lagi kita diskusikan dengan Disperindak untuk pengadaan fasilitas seperti kayak mesin. Iya, mesin. Iya. Itu untuk pengadaan itu kan baru rencana Pak ya? Iya. Kira-kira untuk rencana ini adakah kendalanya Pak? Kendala tersendiri untuk rencana tersebut? Pertama kalau untuk kendala perencanaan ini, karena ini di awal 2016, kemungkinan sekarang kita belum ada sih kendala. Cuma untuk pengadaan barang ini berarti kita harus ada anggaran lah. Yeah. Anggaran seperti 2016 nanti kan kemungkinan dalam bulan-bulan dekat ini insya Allah mudah-mudahan permohonan kita itu untuk permohonan kita kepada Disperindak tembus ke Menteri Jakarta nanti kemungkinan bisa mendapatkan mesin untuk pengelolaan sampah, untuk menjadikan pupuk. Jadikan pupuk ya. Kemarin untuk di Dinas Kebersihan kita udah mendapatkan kayak alat seperti alat kompos. Yeah. Alat kompos itu sampah yang seperti kayak sayuran itu nanti kita ambil sampah itu, kita pilih ya, tapi kita pilih dulu, kita masukkan ke embernya kompos. Jadi di situ nanti bisa kita buka keran, air akan keluar, jadi sisanya ya kering ya, itu kita jemur. Tapi itu perencanaan. Oh iya, perencanaan. Udah kita susun lah programnya itu. Itu udah disosialisasikan ke semua warga pasar. Kalau untuk seluruh di pasar Flamboyan sih belum kita sosialisasikan, tetapi kalau hanya sekedarnya kita menyampaikan secara lisan untuk beberapa masyarakat Flamboyan itu udah. Sampah ini kan nanti diangkut ya Pak ya. Kira-kira sehari itu ada berapa truk sampah? Kalau untuk sebenarnya kalau untuk maksimal bersih itu 3 kali. 3 kali sehari. Seharusnya 3 kali sehari. Tapi untuk sementara ini kemungkinan Dinas Kebersihan kekurangan dalam fasilitas seperti kayak mobil ya. Sekarang kita mobil yang bisa diangkut di pasar Flamboyan itu sampah itu hanya 2 kali. Yang ditambah dengan lemburnya malam. Oh, malam ada juga? Ada lembur malam untuk pengangkutan sampah ada. Itu dari Dinas Kebersihan? Dinas Kebersihan, tetapi Dinas Kebersihan itu pembayaran distribusinya itu dari kita. Oh, itu dipungut dari mana Pak? Dari pedagang. Oh, dari pedagang. Dari pedagang nanti dikumpulkan Rp800. Rp800 nanti dia ada mempunyai kayak seperti karcis. Ya. Karcis itu dalam susunan setebal begini, nanti setiap pembayaran distribusi itu kita karcis itu kita kasihkan, dia membayar Rp800 per hari. Per hari. Rp800 itu nanti kita setorkan ke Dinas Kebersihan.